Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sahur. Hari ini kita ketemu lagi di edisi ke-11 ya. Kita akan membahas hidup sesudah mati. Banyak orang kalau bicara hidup sesudah mati itu mungkin di dalam hatinya apa ya ono, apa ya ada gitu kan. Atau mungkin mereka sebagian nggak percaya. Makanya B. Arifin dalam bukunya itu di situ diterangkan tentang bagaimana kehidupan akhirat yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu di saat sahur ini marilah kita memperbanyak untuk ingat kepada akhirat. Karena di dunia ini sementara ya, dan menurut hasil riset terbaru, angka harapan hidup orang-orang khususnya di Indonesia itu kan tertinggi di angka 82-83 tahun. Itu pun dengan catatan dijaga betul kondisi kesehatannya. Banyak yang usia di bawah itu, 60-an itu sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, kalau kita berpikir tentang akhirat, kita harusnya kemudian khawatir, cemas. Oh, jangan-jangan bekal saya kurang, jangan-jangan kemudian banyak dosa-dosa yang belum diampuni. Nah, di dalam bulan Ramadan ini sudah saatnya kita kemudian mencoba untuk mencari makna hidup sesudah mati itu bagaimana. Ternyata hidup sebelum mati itu hanya maksimal 100 tahunan. Sementara hidup setelah mati itu zaman Nabi Adam, manusia pertama sampai hari ini itu belum dilakukan audit, belum dilakukan hisab, belum ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, baru mati aja nunggu untuk ada eksekusi terhadap hitung-hitungan amal soleh itu sangat luar biasa, belum, masih lama. Nah, oleh karena itu lamanya hidup di dunia ini tidak lebih dari 100 tahun, itu sudah mungkin banyak pakar mengatakan hampir dipastikan gitu kan. Jumlahnya hanya 0,00 sekian% kalau ada yang lebih dari 100 tahun. Yang saat ini rata-rata 60-an. Rasulullah sudah bersabda, usia umatku tidak jauh dariku, 63 usia Rasulullah. Maka dari itu, mari kita jadikan sisa usia kita, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk mengejar ketertinggalan amal-amal kita. Nah, karena Ramadan bulan diskon besar-besaran. Yang sholat wajib dilipatkan menjadi 10, yang kemudian yang sunnah dihitung seperti wajib. Nah, itu yang luar biasa. Maka kapan lagi bisa mendapat amalan yang sunnah jika yang wajib, wajib dilipatkan 10, bahkan akan bisa lebih lagi ketika dia sudah sangat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sia-siakan diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Nah, di saat sahur ini ada hal yang cukup sangat signifikan untuk mengubah hidup kita adalah memperbanyak istighfar. Jadi, saya ingatkan ada satu bacaan yang di bulan Ramadan ini sangat efektif, efisien dan ampuh, yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi ini wajib kita banyak baca secara lisan di dalam bulan Ramadan ini, khususnya di saat-saat kita sahur, ba'da sahur menjelang subuh itu kita baca. Karena apa? Itu adalah ampunan, minta ampun sama Allah. Astagfirullah, as'alukal jannah, minta surga, bayangkan. Dan minta dihindarkan dari api neraka. Nana, kalau kita di dunia ini semuanya pasti sementara. Organ tubuh kita lama-lama ada ausnya. Gigi kita pasti ada ausnya. Bahkan mata kita juga sudah mulai tidak setajam waktu muda, bahkan beberapa rambut kita sudah mulai putih. Itu tanda bahwa dunia ini sementara. Orangnya sementara, dunianya sementara. Kalau akhirat selama-lamanya. Jadi di buku ini beliau, di B. Arifin mengatakan bahwa janganlah tertipu oleh kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia itu hanya sangat kecil dibandingkan nikmat akhirat. Nah, di edisi-edisi selanjutnya nanti akan saya bahas secara ya berkelanjutan insya Allah kaitan dengan bagaimana di dalamnya tentang akhirat, tentang surga. Agar kita menjadi tercerahkan dan senang merindukan surga. Jadi khayalan yang boleh menurut beberapa ahli sufi. Jadi khayalan itu kan termasuk dosa. Berkhayal gitu kan. Tapi khayalan tentang surga itu termasuk yang diperbolehkan. Nah, jadi kalau kita berkhayal surganya kayak ngopo ya. Saya pengen yang kelasnya apa ya. Dan Sweet Room, yang kelasnya Firdaus atau Aden atau apa gitu kan. Nah, itu kita harus mulai sejak sekarang berpikir, bahkan menghayalkan itu boleh. Saya kepengen yang seperti apa. Karena di dunia ini nggak lama, ya itu nggak lama. Sesusah-susahnya kita susahnya nggak lama. Sesenang-senangnya juga, senangnya juga tidak lama. Nah, oleh karena itu, mari di bulan Ramadan berlomba-lomba di sisa puasa yang masih tinggal, ya ada beberapa hari, alhamdulillah masih ada sisa lumayan, ini kita maksimalkan. Tidak hanya puasanya, mungkin insya Allah ya, kalau cuma nggak makan, nggak minum, cuma ya mohon maaf ini tidak mengejek, tapi banyak yang kuat. Sebagian orang kadang-kadang nggak makan sehari itu bisa kuat. Tetapi kalau sudah masalah beramal soleh, menahan marah, menahan hawa nafsu, itu perkara yang tidak mudah.
Jadi kami berharap teman-teman Vertoyon TV yang saat ini sedang melihat tayangan ini bersama saya, marilah kita bersama-sama untuk membuat Ramadan kita lebih fokus, amal solehnya kita tingkatkan. Karena apa? Karena hidup dunia hanya sementara, insya Allah akhirat selama-lamanya. Demikian, sahur, mudah-mudahan puasa kita hari ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.